Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Lestari dengan NIM T20187092 kelas Matematika 3. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Syamsuddini Magister Agama. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kapan sih Islam masuk dan menyebar di Pulau Jawa? Nah, sebelum itu kita perlu ketahui bahwa sebelum datangnya Islam, masyarakat Jawa sudah menganut agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan terhadap nenek moyangnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah seperti candi-candi, patung, maupun prasasti. Jadi, kapan Islam masuk dan menyebar di Pulau Jawa? Tentang kapan masuknya Islam ke Jawa, masih banyak sekali perbedaan pendapat karena tidak adanya sumber yang pasti. Akan tetapi, menurut beberapa ahli, Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira sekitar abad ke-11 Masehi dengan bukti adanya makam Fatimah binti Maimun di Desa Leran, Kabupaten Gresik yang berangka tahun 475 Hijriah atau 1085 Masehi. Dan makam tersebut juga menunjukkan bahwa pada abad ke-11 pantai utara Jawa sudah mulai didatangi oleh orang-orang Timur Tengah. Dan begitupun sebaliknya, para pedagang di Pulau Jawa juga banyak yang berlayar ke Malaka, Cina, dan Gujarat. Dan dari beberapa hasil penemuan, baik berupa batu nisan maupun catatan dari para musafir, bahwa Islam masuk ke Pulau Jawa sekitar abad ke-11 Masehi, tepatnya di pesisir Pulau Jawa yaitu kota Tuban dan Gresik. Mengapa di kota Tuban dan Gresik? Karena kota Tuban dan Gresik ini merupakan wilayah yang sangat strategis sehingga banyak disinggahi oleh para saudagar dari berbagai mancanegara. Dan para saudagar ini selain berdagang juga menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, penyebar agama Islam di Jawa. Penyebar agama Islam di Jawa dikenal dengan sebutan Wali Songo. Penyebar agama Islam di Pulau Jawa dikenal dengan Wali Songo. Wali Songo itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu kata wali atau walia yang berasal dari kata bahasa Arab yang berarti koroba atau dekat, dan songo yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Dan menurut pemahaman yang berkembang dalam tradisi di Jawa, perkataan wali menjadi sebutan bagi orang yang dianggapnya keramat atau sangat dekat dengan Allah. Maka disebutlah Wali Songo atau 9 wali yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Selanjutnya, tokoh-tokoh atau nama-nama dari Wali Songo. Yang pertama yaitu Sunan Gresik atau nama aslinya ialah Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maghdum Ibrahim. Keempat, Sunan Derajat atau Raden Qasim. Yang kelima yaitu Ja'far Shodiq atau dikenal dengan Sunan Kudus. Yang keenam, Raden Paku atau Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri. Yang ketujuh, Raden Syahid atau dikenal dengan Sunan Kalijaga. Kedelapan yaitu Raden Umar Syahid yang dikenal dengan Sunan Muria. Dan yang terakhir yaitu Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Dan yang terakhir yaitu proses penyebaran Islam di Pulau Jawa. Proses penyebaran Islam di Pulau Jawa meliputi
perdagangan, pernikahan, kebudayaan atau kesenian. Dan dalam sebuah kebudayaan ini, dalam proses kebudayaan ini terdapat macam-macam seni yang dibangun, seperti seni ukir atau pahat, seni bangunan, dan seni sastra. Dan proses penyebaran Islam yang keempat ialah melalui pendidikan seperti pondok pesantren. Dan yang terakhir yaitu tasawuf. Tasawuf ini merupakan ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan atau keesaan Allah. Dan penyebar tasawuf di tanah Jawa ialah Syekh Siti Jenar. Cukup sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.